Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rio Fathur Rahman dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang. Dalam presentasi ini, saya akan mengajak kita semua menyelami 4 pendekatan pembelajaran seni rupa. Yang pertama, Discipline Based Art Education. Yang kedua, Self-Expression Art Education. Yang ketiga, Visual Culture Art Education. Dan yang terakhir, Multicultural Art Education. Kita tidak akan hanya mengulas pengertiannya, tapi juga melihat bagaimana pendekatan ini menjawab tantangan pembelajaran abad ke-21 yang mengutamakan 4C: creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Yang pertama, disiplin based art education. Apa itu disiplin based art education? Disiplin based art education adalah pendekatan pembelajaran seni rupa yang menekankan pada pengajaran seni secara sistematis dan terstruktur, layaknya disiplin ilmu lainnya. Pendekatan ini lahir di Amerika tahun 1980-an, menekankan 4 ranah utama, yaitu sejarah seni, kritik seni, estetika, produksi seni. Tujuannya adalah membentuk siswa yang memahami seni sebagai pengetahuan, bukan hanya sebagai keterampilan tangan. Contohnya, di kelas, siswa diajak menganalisis lukisan The Weeping Woman karya Picasso. Mereka mendalami konteks Perang Sipil Spanyol, gaya kubisme, dan makna simboliknya. Setelahnya, mereka membuat karya bertema penderitaan di era digital dengan pendekatan kubisme, lalu melakukan kritik silang antar siswa. Kemudian, relevansinya dengan abad 21, melatih berpikir kritis dan metakognisi, mengintegrasikan seni dengan sejarah dan filsafat, meningkatkan art literasi. Yang kedua, self-expression art education. Apa itu self-expression art education? Self-expression art education adalah pendekatan pembelajaran seni rupa yang menekankan ekspresi pribadi dan emosi siswa melalui karya seni. Pendekatan ini berpijak pada gagasan bahwa seni adalah alat untuk mengekspresikan perasaan, pengalaman, dan identitas diri, bukan sekadar keterampilan teknis atau akademis. Seni sebagai media terapi, siswa didorong untuk mengekspresikan perasaan terdalam mereka, entah trauma, harapan, atau bahkan kemarahan. Pendekatan ini sangat humanistik. Contohnya, seorang guru memberi tema "Suara yang tak pernah kudengar". Siswa membuat instalasi visual dari bahan-bahan daur ulang. Ada yang menggambarkan suara ibu yang telah tiada, suara hati tentang pencarian jati diri, atau kritik sosial yang terpendam. Kemudian relevansinya pada abad 21, meningkatkan kesadaran diri, mengembangkan empati dan daya tahan emosional, menyediakan ruang aman untuk keberagaman psikologis siswa. Di era penuh tekanan, self-expression art education menjadi jembatan antara pendidikan dan kesehatan mental. Yang ketiga, visual culture art education. Apa itu visual culture art education? Visual culture art education adalah pendekatan pembelajaran seni rupa yang berfokus pada pemahaman, analisis, dan penciptaan karya visual yang muncul dalam budaya populer dan kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini melihat bahwa seni tidak hanya ada di museum, tetapi juga hadir dalam bentuk iklan, film, media sosial, game, fashion, dan simbol-simbol visual lain yang membanjiri kehidupan modern. Kita hidup dalam lautan gambar, seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Visual Culture Art Education hadir untuk membekali siswa agar tidak hanya membaca gambar, tetapi juga mengkritisinya. Contohnya, siswa diminta memilih satu visual dari media sosial yang sedang viral. Mereka mendekonstruksi pesan visualnya dari sudut pandang gender, konsumsi, hingga politik identitas. Kemudian mereka merancang ulang gambar tersebut dengan narasi tandingan. Keunggulan visual culture art education seperti meningkatkan literasi media
mengasah sensitivitas terhadap isu sosial, membentuk siswa yang sadar akan kekuatan dan manipulasi visual. Visual Culture Art Education mengajarkan melihat bukan sekedar melihat, tetapi memahami apa yang tersembunyi di baliknya. Yang terakhir, Multicultural Art Education. Apa itu Multicultural Art Education? Multicultural Art Education adalah pendekatan pembelajaran seni rupa yang menekankan pada penghargaan terhadap keragaman budaya, baik dari segi etnis, agama, bahasa, latar sosial, maupun tradisi seni di seluruh dunia. Pendekatan ini bertujuan untuk menghargai dan memahami perbedaan serta membentuk siswa menjadi pribadi yang inklusif dan toleran melalui pengalaman seni. Seni bukan hanya milik Barat. Multicultural Art Education menempatkan budaya lokal, marginal, minoritas, dan global di atas meja belajar yang sama. Contoh penerapannya seperti proyek lintas budaya, motif dan makna. Siswa meneliti ragam hias Dayak, batik Papua, simbol-simbol Aztec, lalu mereka membuat karya kombinasi yang menceritakan pengalaman antar budaya. Mengapa Multicultural Art Education penting di abad 21? Karena ada beberapa aspek seperti membangun rasa hormat terhadap perbedaan, mengasah kemampuan kolaborasi lintas budaya, mendorong pemikiran inklusif dan global citizenship. Multicultural Art Education adalah seni yang mendidik hati dan membuka pikiran. Jika kita ibaratkan setiap pendekatan seperti lensa, maka disiplin Based Art Education memberi kita struktur. Self-Expression Art Education memberi kedalaman personal. Visual Culture Art Education memberi kesadaran visual. Dan Multicultural Art Education memberi keluasan budaya. Tidak ada satu pendekatan yang terbaik. Justru, kekuatan kita ada pada kemampuan untuk meramu dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan karakter siswa. Di era pembelajaran abad 21, guru seni bukan hanya pengajar teknik menggambar, tapi menjadi fasilitator kesadaran, ekspresi, dan identitas. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ini menjadi inspirasi untuk merancang pembelajaran seni rupa yang lebih bermakna, konstekstual, dan transformatif.